Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika, mereka itulah. Yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang disebut dalam ayat 174. Alladzina, orang-orang yang ishtarahu, mereka membeli ad-dhalalata, kesesatan atau kemaksiatan, bil huda, dengan petunjuk atau hidayah Allah, wal adzaba, dan siksa, bil maghfirah, dengan ampunan Allah. Fama, maka alangkah asbarohum, tahannya mereka atau sabarnya mereka, alanar, di atas api neraka. Pada ayat 175 ini, ayat ini memberikan penjelasan pada ayat 174 bahwasannya atau sesungguhnya orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi, ya, karakter Nabi, termasuk ciri-ciri Nabi, bahkan seluruh yang dibawanya, yang tercantum dalam kitab Taurat, ya, maka kata Allah mereka itu adalah menjual agama atau ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Kenapa dikatakan murah? Karena hidayah Allah, petunjuk Allah dijual belikan untuk memeroleh, yaitu hanya sekedar untuk memenuhi perutnya. Dan ini kebiasaan, pada saat itu kebiasaan para rohib, ya, yang ketika orang-orang Yahudi berharap bahwasanya Rasul yang terakhir adalah dari kalangannya atau kalangan orang-orang Yahudi. Selain itu kebiasaannya para jamaah atau orang-orang Yahudi memberikan hadiah, memberikan sesuatu kepada rohib, sehingga pada saat itu rohib sangat khawatir kalau seandainya sifat Nabi yang tercantum di dalam kitab Taurat ini ditunjukkan, diceritakan secara jelas dan rinci kepada orang-orang Yahudi atau kepada jamaahnya. Yang dikhawatirkan nanti seluruh orang-orang Yahudi akan mengikuti, yaitu jejaknya Nabi Muhammad, sehingga khawatir para rohib itu tidak mendapatkan pengikut. Secara otomatis kalau tidak mendapatkan pengikut berarti tidak mendapatkan sesuatu atau sebuah hadiah, baik berupa harta ataupun apapun, yaitu dari para jamaah atau orang-orang Yahudi. Yang dikatakan cuma itu. Jadi agama itu cuma hanya dibandingkan dengan harta yang sifatnya hanya untuk memenuhi perutnya saja pada saat itu. Ini kan sangat murah sekali. Padahal pahala Allah itu luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan apa? Yaitu dunia dan seisinya. Bahkan kalau umat Islam saja, umatnya Nabi, siapa yang mau sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar itu, ya, sholat sunnahnya, kalau orang-orang menyebut yaitu qobliyah subuh 2 rakaat, maka pahalanya yaitu dunia dan seisinya masih lebih baik, yaitu pahala sholat sebelum subuh. Itu hanya 2 rakaat. Makanya jenengan eman, kalau sebelum subuh tidak bisa melaksanakan sholat sunnah,
berarti sama dengan kehilangan paling tidak dunia dan seisinya. Emang sekali. Oleh karena itu kalau agama itu hanya nilainya disamakan dengan kehidupan dunia atau harta yang ada di dunia, itu sangat murah sekali, sangat murah sekali ya, dan sangat pendek pemikirannya, karena rahmat Allah lebih besar, pahala Allah lebih besar. Lah orang yang demikian, kata Allah di dalam ayat 174, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar. Jadi orang yang memperjualbelikan agama, dipertaruhkan agama demi pangkatnya ya, atau demi apa pekerjaannya, atau demi kehormatannya, atau demi mendapatkan sesuatu yang dianggap penting di dalam dunia, maka itu sama halnya mereka itu memakan api neraka yang nanti akan bergejolak di perutnya, yang akan membakar dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah. Orang yang paling susah di akhirat itu adalah ketika Allah tidak mau bicara. Bukan hanya itu, tapi apa? Wala yuzakkihim, tidak disucikan. Lek cara wong niku mboten direken, mboten dipailu nggih. Pokoke enggak mau diajak wasi nggih mboten purun. Tapi apa? Walahum adzabun alim, tapi disiksa. Lho ya repot nggih. Harapannya manusia kan segera dihisab. Kalau masuk neraka ya masuk neraka, masuk surga ya masuk surga. Kalau neraka berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, kan ngeten. Jadi keputusannya itu pasti. Tapi orang yang menjual agama ayat-ayat Allah tidak. Pertama, dia akan memakan api neraka sama dengan halnya memakan api neraka. Yang kedua, tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Jadi mboten direken Allah. Orang yang paling susah itu ketika di akhirat gak direken Gusti Allah. Terus selanjutnya tidak disucikan, wis dibarno, tapi disiksa. Itulah diantara hukuman orang-orang yang artinya yang menjual ayat-ayat Allah ya, karena kepingin mendapatkan kehidupan dunia yang lebih baik tanpa memperhatikan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih mulia, jauh lebih bagus dibandingkan dengan kehidupan dunia. Ya, kita dunia pun harus kita pikirkan. Akan tetapi ketika kita memikir dunia, jangan sekali-kali pernah melampaui batas di dalam memikir dunia, sehingga kita kadang-kadang hubbud dunia itu melampaui batas, akhirnya lupa kepada Allah, saking cintanya dengan kehidupan dunia, sampai kadang-kadang ya dikabari mau meninggal itu takut karena apa? Karena beratnya dengan kehidupan dunia. Kalau orang mukmin yang sesungguhnya, justru kalau mendapatkan kabar ya akan pulang kampung, itu kan justru kabar yang gembira, gitu. Saya melihat orang di kota-kota itu di hari raya ketika mendapatkan kabar pulang kampung, niku gembiranya kan bukan main. Tapi kita orang iman kadang-kadang diberi kabar misalnya nggih, lah mau pulang kampung itu kadang bersedih. Alasannya nggak ada sangunya, gitu. Tapi ketika disuruh mencari sangu, mboten purun. Niku nggih. Lah kita orang mukmin nggih harus kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam keimanan kita, bahwa sesungguhnya kematian kembali kepada Allah itu adalah hal yang mengembirakan. Kenapa? Karena kita akan bertemu zat yang selama ini kita idam-idamkan, yang selama ini kita
dambakan, bahkan kepingin bertemu. Jangankan kita, umatnya Nabi Musa, hai Musa, saya akan beriman kepada Tuhanmu kalau memang Allah itu memperlihatkan wajahnya. Saking kepinginnya ketemu. Tapi ketika hidup di dunia kan tidak diizinkan untuk bertemu wajah Allah. Oleh karena itu harus kita tanamkan dalam keimanan kita bahwa kembali kepada Allah adalah sesuatu yang mengembirakan, sehingga kita tidak punya takut sama sekali. Lah dengan hal itulah maka kita akan mempersiapkan diri. Kalau kepingin ketemu kekasih kita, apa yang harus kita persiapkan? Berarti ketaatan kita, ketawaduan kita, semuanya keimanan dan ketakwaan kita harus kita siapkan. Sehingga kita ketika bertemu kekasih kita, termasuk ketemu Allah, ketemu Nabi, kita itu tidak malu, tidak malu. Nah, oleh karena itu kembali kepada ayat ini, bahwasanya jangan pernah menilai agama itu adalah nilainya disamakan dengan yaitu kehidupan dunia. Kalau nilainya sama dengan kehidupan dunia, itu adalah sama dengan menjual ayat agama dengan harga yang sangat murah, sangat murah sekali. Nah, kata Allah, ulaika, mereka itulah, maksudnya mereka itu orang-orang yang apa? Artinya menjual ayat. Nah, kata Allah, alladzina starahu, mereka membeli ad-dhalala, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Maksudnya itu begini, sebenarnya orang-orang Yahudi ini sebenarnya orang yang disayang, dicintai oleh Allah. Dengan apa? Bukti bahwa ketika mau turun yaitu seorang Rasul yang terakhir, itu Allah masih memberikan informasinya di dalam kitabnya. Artinya apa? Ketika turun seorang Rasul berikutnya, memang yaitu apa? Aturan Rasul terdahulu, ini harus ditinggalkan, yaitu ganti mengikuti yaitu Nabi Muhammad. Nah, dan bahkan di dalam kitab Taurat semuanya diceritakan oleh Allah, ciri Nabi, apa yang dibawanya, bahkan termasuk perintah mengikutinya, perintah mendukung Nabi Muhammad. Karena orang yang mendukung Nabi, mengikuti Nabi, berarti mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Tentunya orang yang mendapatkan hidayah Allah maka akan mendapatkan ampunan dan pada akhirnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tapi kebaikan Allah ini, petunjuk Allah ini justru dibuat mainan karena rasa ego. Napa ego nih? Kepentingan dirinya sendiri tuh. Gara-gara Nabi Muhammad itu bukan dari golongan orang-orang Yahudi, bukan golongan orang-orang Yahudi dan dianggap bukan keturunannya. Oleh karena itu orang-orang Yahudi tidak mau menerima kedatangan Nabi. Nah, dengan rasa bencinya kepada Nabi, akhirnya inilah mengalahkan kebenaran dari Allah. Informasi yang benar dari Allah semuanya ditutup, ditutup. Tidak ada yang bisa melihat yaitu apa informasi dari Allah, karena pada saat itu yang memegang Taurat itu hanya para rohib. Jamaah tidak boleh membaca sendiri, tidak boleh. Oleh karena itu benar dan tidaknya tergantung para rohib. Ketika rohib bilang tidak, ya tidak. Ketika iya, ya iya. Sehingga pada saat itu informasi tentang kenabian Muhammad seluruhnya ditutup. Bahkan ada sejarah yang mengatakan bahwa itu disobek supaya tidak kelihatan. Supaya tidak.
Bahkan pada saat itu ayat itu banyak sekali yang menceritakan tentang yaitu kenabian Muhammad. Nah, seandainya dia mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab Taurat, maka orang-orang Yahudi itu akan terselamatkan. Karena apa? Mengikuti hidayah Allah melalui petunjuk dari kitab Taurat tadi. Tapi karena hawa nafsu yang diikuti, ya, rasa benci kepada Nabi, yang jadi Nabi jadi Rasul bukan dari golongannya, yang dipandang bukan kebenarannya tapi golongannya, menganggap selain golongan orang-orang Yahudi itu pertama juga tidak benar, sehingga apa? Dia lebih mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsunya sehingga menolak seluruh kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat semuanya ditolak. Oleh karena itu tidak ada orang Yahudi satupun yang tahu tentang informasi yaitu tentang kenabian Nabi Muhammad. Nah, itu disamakan istarawud dalalata bil huda, yaitu membeli kesesatan dengan petunjuk. Sebenarnya dia mendapatkan petunjuk karena egonya, karena hawa nafsunya, sehingga dia harus mendapatkan kesesatan. Yang kedua, wal adzab bil maghfirah, yaitu membeli siksa dengan ampunan. Sebenarnya dengan mengikuti taat dan patuh kepada Nabi Muhammad, meskipun dia menganggap bukan dari golongan orang-orang Yahudi, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga kalau mendapatkan ampunan dari Allah, maka seluruh perkara akan selesai. Jadi orang itu menderita di akhirat itu karena tidak diampuni oleh Allah, sehingga dia akan menderita di akhirat. Tapi kalau ada seorang hamba yang diampuni oleh Allah, itu berarti seluruh permasalahannya akan selesai. Kenapa? Orang yang diampuni itu jelas akan mendapatkan rahmatnya Allah. Itu dia. Maka kita butuh ampunan Allah. Oleh karena itu kata Nabi, paling tidak kita 70 atau 100 kali di dalam taubat kepada Allah sehari semalam. Tujuannya apa? Barangkali kita melaksanakan atau melakukan sebuah dosa, kesalahan, maksiat yang kadang-kadang kita tidak sengaja dan kadang kita tidak ngerti, ya, bahwa kita melakukan dosa. Setelah bertobat, ya, setelah bertobat maka Allah akan mengampuni. Dan setelah diampuni, kalau seandainya Allah berkehendak memanggil kita, maka kita dalam keadaan bersih. Itu diantaranya kenapa Nabi itu senantiasa memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa bertobat dan bertobat kepada Allah. Karena yang jelas manusia itu adalah tempat salah, tempat dosa. Kadang-kadang tidak sengaja, kadang-kadang tidak mengerti, kadang-kadang tidak paham bahwa itu adalah perbuatan dosa. Yang sering itu bicara ngelantur dan akhirnya berbuat dosa. Itu banyak terjadi. Ternyata nggak tahu di dalam perbincangan itu ada maksiat. Tidak terasa kadang-kadang kita melakukan dosa. Oleh karena itu setiap saat kita harus bertobat kepada Allah. Itu jangan. Itu kalau hablum minallah. Kalau hablum minan nas berarti kita minta maaf dulu kepada yang bersangkutan, si A, si B. Jangan pernah malu untuk meminta maaf. Orang minta maaf itu bukan berarti orang yang rendah. Justru itulah orang yang terbaik, ya. Ketika bersalah yang hubungannya hablum minan nas, langsung meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jangan malu. Karena kalau tidak meminta maaf, maka dosa ini nanti akan dibawa sampai ke negeri akhirat, bahkan sampai di alam barzah. Itu akan menjadi tanggungan. Oleh karena itu jangan pernah malu untuk meminta maaf. Orang minta maaf bukanlah orang yang harga dirinya turun atau rendah atau hina, tapi justru itulah orang yang paling mulia, orang yang paling baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah.
Itu perlu ditanamkan di dalam hati kita. Wal adzab bil maghfirah. Jadi sama halnya orang Yahudi itu membeli siksa dengan ampunan. Ini kan salah ya. Jenengan saja kalau di dunia seandainya barter, tukar barang, jenengan punya misalnya beras yang bagus putih, terus jenengan tukar dengan beras yang warnanya itu agak kemerah-merahan, yo akeh totore, yo ambune iku apok gak enak. Kira-kira jenengan suka ta mboten? Mboten to. Senengan mesti jenengan seneng sing putih. Seneng sing putih. Nggih. Tapi kadang-kadang manusia itu kan terbalik. Nggih, niku urusan barang, lek barang milih sing bagus. Sama dengannya itu tadi. Jadi kalau orang itu sudah diberi hidayah oleh Allah, sebenarnya sudah diberi petunjuk, nggih, dan diberi alamatnya. Ini loh, alamat hidayah Allah. Ternyata tidak mau menggunakan alamat hidayah Allah, maka dia akan tersesat. Makanya kalau kita diberi alamat oleh Allah sebuah hidayah, segera kerjakan. Segera kerjakan. Nggih. Karena Allah itu di dalam memberikan alamat hidayah kepada seorang hamba, itu kadang-kadang memang kadang-kadang tidak disadari oleh seorang hamba. Misalnya tidak pernah sholat, ternyata Allah memperjalankan pas adzan kok di depan masjid. Itu aslinya adalah alamat hidayah dari Allah. Tapi seringkali manusia itu tidak mempergunakan, yaitu alamat-alamat yang diberikan oleh Allah. Fama maka alangkah asbarohum, sangat tahannya atau sabarnya alanar, di atas neraka. Nek cara terjemah begini, berani sekali ya, dia menantang api neraka. Api neraka itu panasnya tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Insya Allah kalau dalam hadis itu selama perjalanan 70 tahun maka api neraka itu terdengar suaranya. Api itu ada suaranya loh ya. Jenengan lek ana kobongan terbakar, itu kan suara api niku terdengar ya. Terdengar. Lah itu api neraka itu terdengar. Insya Allah perjalanan 70 tahun. Betapa panasnya, tidak ada orang yang bisa selamat ketika orang itu di api neraka. Tidak ada yang bisa selamat ya. Begitu masuk hancur kembali, begitu masuk hancur kembali. Ada yang dibolak-balik nggih, punggungnya gosong dibalik maneh, wajahnya gosong dibalik lagi, dibalik terus sampai kapan? Sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Kalau di dalam hati kita tidak ada iman sama sekali, maka jangan berharap untuk naik dan diangkat oleh Allah melalui para malaikat. Tidak akan pernah diangkat ya, karena tidak punya iman sama sekali kepada Allah. Itu hal yang paling penting. Maka orang yang demikian sangat berani dan tahan terhadap api neraka. Padahal seandainya dia tahu betapa dahsyatnya api neraka, maka dia tidak akan pernah melakukan hal yang demikian. Oleh karena itu nanti ketika orang itu dihadapkan ke api neraka, maka dia akan berkata sebagaimana firman Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, aku akan melakukan kebaikan, aku akan melakukan sholat yang pernah kutinggalkan, aku akan melakukan pokoknya kebaikan. Semuanya akan dilakukan ya. Kenapa? Karena pada saat itu sudah nyata di hadapan mata mereka api neraka bergejolak ya, yang dirinya siap untuk dimasukkan. Bahkan ada yang berkata, seandainya aku dulu tidak mengikuti si A, si B dan lain, tentu aku sekarang akan menjadi orang-orang yang beriman. Itu kan kecewa yang percuma. Getun nggih, getun tapi gak ono tombone. Nggih, lek jenengan getun nok nggone donya kan tasih enten
tombone nggih. Getun misalnya gak mboten saged tumbas nopo, kadang-kadang besok tasik saged tumbas. Kadang-kadang getun saiki gak badi, tapi besok kan bisa badi atau laba. Tapi kalau urusan akhirat lek wis getun kecewa, itu akan selamanya. Maka ayat ini menjadi pelajaran bagi kita, meskipun ini khususnya diberikan kepada orang-orang Yahudi, tapi ini sebenarnya umumnya adalah sebagai peringatan bagi umatnya Nabi, termasuk kita. Jangan sampai pernah menjual ayat-ayat Allah, jangan pernah agama ditukarkan dengan yaitu apa, pangkat, derajat, pekerjaan dan lain sebagainya, yang nilainya disamakan dengan keduniaan, yang akhirnya nanti kita pun akan mendapatkan sebagaimana siksaan yang terdapat dalam ayat ini. Dzalika, demikian itu bi annallaha, karena sesungguhnya Allah nazzala, dia Allah telah menurunkan alkitab bil haqqi, dengan kebenaran. Allah itu menurunkan kitab apapun, ya, mulai dari kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu semuanya adalah bil haq, itu benar, itu yang berkata adalah Allah, yang tujuannya adalah agar manusia itu senantiasa menjadikan pedoman, menjadikan petunjuk, agar hidupnya di dunia itu tidak mengalami kesesatan dan kesusahan, sehingga manusia itu perlu petunjuk, yaitu berupa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Kalau kita adalah kitab Al-Quran. Selain itu, Allah bukan hanya menurunkan kitab, tapi juga menurunkan yaitu apa, seorang Rasul yang tujuannya adalah membacakan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah sebagai penjelas. Karena tanpa penjelas manusia tidak akan paham apa yang dimaksud dan tujuan dari Allah. Oleh karena itu seorang Rasul diturunkan menjadi teladan dan membacakan ayat, sehingga jelas tujuannya, mana yang benar atau yang hak dan mana yang salah. Kita tinggal niru saja kadang-kadang tidak mau. Kita kan disuruh niru Nabi, karek niru tok. Lek cara kasarane tiyang niku nyonto niku kudune kan bijine 100 gitu. Sian niku lek sekolah kok nyonto niku kadang-kadang sing nyonto bijine 100, sing dicontoh tambah mek 90. Iku sing nyontoan ya. Aslinya kita umat Islam kan disuruh menjadikan Nabi itu sebagai teladan nyontoh, ben apa penak, gampang. Sholatin Nabi ku yo opo sih, ngomongin Nabi niku yo nopo, kan cek penak. Cuman kadang-kadang wong iku mboten purun nyonto, malah ngarang dewi. Padahal ngarang itu luwih angel timbang nyonto. Terus kalau di dalam Islam, wong sing nyonto Nabi itu justru pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang ngarang sendiri. Tidak berpahala orang yang ngarang sendiri. Maka Allah menurunkan kitab itu bil haq, yaitu dengan benar. Wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang ikhtalafu, mereka berselisih fil kitab, di dalam kitab. Lafi adalah atau dalam sikokim, perpecahan, ba'idin yang jauh. Artinya orang yang masih memperselisihkan isi kitab Taurat, isi kitab Al-Quran, itu justru orang-orang yang apa, artinya perpecahan yang sangat jauh. Masalahnya sudah jelas kebenarannya, ya. Al-Quran itu benar, ya. Makanya mulai dari apa, kalimatnya, isi kandungannya dan lain sebagainya, semuanya itu sebab benar. Karena memang apa, datangnya dari Allah yang maha benar. Kalau Al-Quran tidak mungkin salah. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran salah, berarti orangnya yang salah.
Atau ada orang mengatakan Al-Quran antara ayat satu dengan yang lain kok misalnya bertentangan, berarti orangnya yang tidak bisa, bukan Qurannya. Tidak ada Al-Quran yang bertentangan, tidak ada. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran ayat satu dengan yang lain kok bertentangan, berarti belum paham tentang Quran. Berarti harusnya apa? Harus menggali lagi ilmu tentang Quran. Jangan pernah menyalahkan Quran, karena itu adalah datangnya dari Allah yang maha benar, tidak mungkin salah. Kalau orangnya mungkin salah, tapi Al-Quran dari Allah tidak mungkin salah. Oleh karena itu Al-Quran kebenaran sudah jelas, dan tidak perlu untuk dipermasalahkan atau diperselisihkan. Itulah yaitu isi atau kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya yang disampaikan kepada umatnya. Laisa, bukanlah albirra kebaikan, antualu bahwa kamu menghadapkan wujuhakum wajahmu kibada ke arah al-masriki timur wal maghribi dan barat. Walakina, akan tetapi albirra kebaikan, man yaitu orang amanah dia beriman billahi kepada Allah. Itu yang pertama. Ayat ini turun, ini berkenaan dengan seseorang yang pada saat itu bertanya kepada Rasulullah tentang albir, tentang kebaikan. Pada saat tanya belum turun ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ini belum turun ayat 177. Setelah turun ayat ini, maka orang itu dipanggil lagi oleh Nabi. Setelah itu dibacakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Yang pada intinya penjelasan Nabi, orang itu setelah beriman, bersahadat, syahadatain, syahadat yaitu Allah dan syahadat Rasul. Setelah itu kok beriman kepada yang lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, kok mati, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pada saat itu kewajiban sholat 5 waktu belum turun, jadi belum ada kewajiban untuk sholat 5 waktu. Yang penting dia beriman kepada Allah, kitab Allah, Rasul Allah, malaikat Allah dan seterusnya. Kalau mati maka dia adalah yaitu masuk surga. Lah kata orang Yahudi, orang yang baik itu adalah orang yang sholatnya itu menghadap kiblat, menghadap barat atau timur, maksudnya demikian. Itu kata orang Yahudi. Akhirnya turun ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ini bantahan dari Allah. Jadi bukanlah kebaikan bila mana kamu menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, bukan itu. Lah pada saat itu kan demikian. Pertama, kiblat orang mukmin asalnya kan dari Mekah, Ka'bah maksudnya dari Ka'bah. Setelah itu dipindah ke Baitul Maqdis. Setelah dari Baitul Maqdis, pada saat itu Rasulullah hijrah ke Madinah, mendapatkan beberapa bulan kalau tidak salah sampai berapa 12 bulan atau berapa itu akhirnya maka pada saat itu dipindah lagi dari Baitul Maqdis yaitu ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Kata orang Yahudi, lek cara bahasa mriki ya apa sih karepe wong Islam bingung tah apa. Sebenarnya ketika umat Islam ini sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, orang Yahudi itu sangat bangga sekali. Oh, kiblatku tinggal wong Islam, berarti agamaku iki paling baik. Membanggakan diri dia. Dengan kebanggaan itu akhirnya dia sombong.
merasa dirinya paling baik, agamanya paling tua, banyak diturunkan para rasul dan lain sebagainya, menganggap menjadi yaitu bahkan kekasih Allah atau anak Allah. Bahagia dia. Akhirnya dipindah lagi oleh Allah ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Orang Yahudi susah. Iki karibe ya apa? Lek cara terjemahan sampean mencela kok gak kena dipegang iki apa sih? Cara terjemahan mriki nggih. Niki kula sing terjemahno cek penak sampean pahami lho nggih. Cek penak sampean paham. Kok mencela? Nah, kata Allah apa? Yang disebut bir walakinna, akan tetapi albirro, kebaikan adalah man, orang amanah, dia beriman billahi, kepada Allah yang pertama. Yang disebut kebaikan itu bukan kok menghadapnya barat atau timur, tapi yang baik itu adalah menghadap barat atau kiblat dan timur itu karena iman kepada Allah, bukan karena apa-apa. Jadi Allah memerintahkan menghadap timur, kita ikut. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah. Misalnya menghadap ke apa? Yaitu Masjidil Haram ke barat, ya ikut. Kenapa? Karena beriman kepada Allah. Yang pada intinya kemana saja Allah menghadapkan, maka umat Islam pada saat itu harus mengikuti sesuai dengan perintah Allah. Itu yang disebut albir atau kebaikan. Jadi boten enten tendensi atau maksud lain. Nah, kalau orang Yahudi itu ketika menghadap Baitul Maqdis itu kan ada maksud lain. Merasa bangga bahwa Baitul Maqdis dijadikan kiblat, merasa agamanya paling baik, paling tua. Kan ngoten. Lah kalau menurut Allah bukan itu. Jadi orang yang baik melakukan apapun itu adalah beriman kepada Allah, bukan karena riya, bukan karena kepingin dipuji, bukan karena mendapatkan apa kehormatan, atau mungkin kepingin apa misalnya yaitu menang dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi semata-mata lillah lah, beriman kepada Allah. Maka itu yang disebut albir, yaitu kebaikan. Maka kalau kita bisa introspeksi diri kepada diri kita, ketika kita melakukan apapun kalau bukan karena iman kepada Allah, jangan pernah mengatakan itu adalah kebaikan. Tidak bisa, karena kebaikan itu adalah landasannya harus beriman kepada Allah, atau istilah lain adalah lillah, semuanya itu karena Allah. Ngaji karena Allah, jamaah karena Allah, infak karena Allah, sedekah karena Allah, apa saja yang dilakukan karena Allah, bahkan tidur pun karena Allah. Sampai hal yang terkecil itu loh, kita harus punya apa? Artinya kita tanamkan di dalam hati kita keimanan bahwa tidur kita itu karena Allah. Sehingga apa? Kalau tidurnya karena Allah, itu bukan nafsu. Tidur secukupnya, setelah itu kita apa? Bangun untuk ibadah kepada Allah. Itu kalau tidurnya karena Allah. Nah, oleh karena itu kita kembali diberikan apa? Artinya sebuah pelajaran dari ayat ini, ya. Kalau misalnya kita sudah punya niatan di dalam hati yang itu karena Allah, maka mari kita tingkatkan, ya. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah lebih meningkat, ya, lebih kuat, ya, sampai ini nanti menjadi bukti dan kita bawa sampai kita kembali kepada Allah. Kita buktikan di hadapan Allah bahwa kita membawa keimanan, kepercayaan, yaitu akan keesaan Allah, sehingga nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah ketika kita ditanya, yaitu di alam akhirat. Kita bawa keimanan itu sampai nanti ke negeri akhirat sebagai bukti. Oleh karena itu perlu penanaman apa? Keimanan kita kepada Allah itu adalah lebih kuat. Saya kira cukup niku nggih, Mbak. Nggih, monggo. Masalah apa? Nggih. Nggih. Nggih.
ngaten. Untuk mengharapkan apa pahala itu sebenarnya itu boleh-boleh saja nggih, mengharapkan pahala pertama. Lah misalnya napa kita melakukan sholat itu harapan kita dapat pahala misalnya ngoten nggih. Nah, itu boleh. Tapi kalau bisa kita tingkatkan lagi. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena pahala tapi karena mengharapkan ridho Allah. Nah, itu garisnya. Terus sekarang bagaimana kalau kita mengharapkan pahala tapi kita itu melakukan sesuatu yang menurut kacamata itu tidak ada perintahnya, dan tidak ada perintahnya tapi kita mengharapkan pahala. Nah, sekarang perlu diketahui apa yang dilakukan, ya. Misalnya Maulid Nabi nggih, tadi contohnya Maulid Nabi, memperingati Nabi itu menurut napa? Karena itu tidak ada larangan, tidak ada perintah, maka ngapunten nggih, untuk Muhammadiyah ini berarti memperbolehkan selama ada syaratnya nggih, selama di dalam itu tidak digunakan untuk maksiat. Misalnya niki kalau paringi contoh, misalnya napa di dalam acara itu misalnya menceritakan tentang sejarah Nabi, nggih, tentang perang Nabi, tentang kegiatan Nabi. Niki mboten napa-napa. Nggih. Artinya berarti kita isi pada saat itu dengan sejarah-sejarah Nabi atau sirah nabawiyah untuk meningkatkan umat ini agar iman kepada Nabi. Ngaten nggih, agar iman kepada Nabi. Tapi kalau sudah diisi dengan yang lain, yang itu adalah perbuatan maksiat, berarti menurut syariat ini diharamkan hukumnya. Jadi hukumnya berarti melihat apa isi di balik acara tersebut. Ngaten nggih. Lek misale ngapunten Maulud Nabi diisi dengan misalnya ngapunten nggih jaranan, diisi terus macam-macam niku nggih. Nah, ini berarti kan maksiat nggih. Berarti tidak boleh. Yang pada intinya nggih, pada intinya harus diisi dengan kebaikan. Dan dengan menceritakan sirah nabawiyah inilah sama kan kita berarti apa? Syiar tentang yaitu agama Islam. Niku mboten napa-napa. Tapi kalau diisi dengan yang lain seakan-akan misalnya dibaca sekian, nggih, terus kita menentukan pahalanya sekian padahal di situ tidak ada ketentuan. Nah, ini yang tidak boleh. Menentukan berapa pahalanya sesuai dengan angan-angan kita. Itu tidak boleh. Karena konsep pahala itu dari Allah dan Rasulnya, bukan dari manusia. Ya cukup kita ketika melakukan sesuatu kebaikan di mana di situ tidak ada perintah dan larangan, selama itu baik, insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi untuk pahalanya berapa itu Allah sendiri yang mengukur. Tapi kalau orang itu membaca sholawat kepada Nabi 1 kali, itu jelas artinya 1 kali itu sama dengan 10 kebaikan. Maka kalau jenengan disebut nama Nabi itu seharusnya membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sholawat. Nah, kita ngapunten cari sholawat yang memang itu adalah produknya asli dari Allah dan Rasulnya. Kan ada toh yang produk langsung asli dari Allah dan Rasulnya, itu yang kita yang kita kerjakan, yang kita amalkan itu insya Allah lebih selamat dan lebih benar. Kalau seandainya ngapunten di luar sana ada yang melakukan itu, silahkan. Kita tidak membenci, tidak nggih. Kita tidak mencaci juga tidak, tapi kita memilih yang lebih menurut kita, menurut Nabi ada yang lebih baik, ya kita cari yang lebih baik. Itu kan pilihan. Soal orang-orang misalnya mengerjakan ini dan itu karangan para ulama, monggo.
kita cari yang lebih lebih selamat, lebih benar. Jadi sholawat yang menurut Nabi kayak apa, itulah yang kita kerjakan. Oleh karena itu saya pun berharap kita semua ketika mendengar Nabi maka kita disunahkan untuk membaca sholawat. Karena Nabi pernah bersabda, siapa yang mendengar namaku tidak membaca sholawat maka dia itu adalah yaitu orang yang bakhil, orang yang medit. Terus kita di dalam baca sholawat itu jangan pernah ngeten, masa aku membaca sholawat kayak pada umumnya, tidak. Kita membaca sholawat tadi saya katakan produk yang dari Allah dan Rasulnya langsung ngeten mawon, Tapi misalnya disebut Nabi kita baca sholawat. Nah, terutama di malam Jumat kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, karena nanti kita di akhirat juga memerlukan yang namanya syafaat Nabi. Oleh karena itu kita boleh dan memperbanyak yaitu sholawat Nabi. Ngaten nggih? Napa enten sing dari jelas? Pengertian surat An-Nisa surat 33. Ada kaitannya dengan apa? Oh, surat An-Nisa ya. Ayat pinten? 123 ya. Kita mboten tentu. Sebentar pertama tetap saja. Dan macam mboten enak. Seratus 23 nih. Oh niki nggih, laisa bi amaniyikum niki ya. Langsung kula waca artine mawon nggih. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan yang kosong, gitu, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak dapat pelindung dan tidak pula penolong baginya setelah atau dari Allah atau selain Allah. Memang begini jadi ngeten lho intinya. Orang-orang Yahudi itu kan begini. Orang Yahudi itu senengnya lek cara kasar nggih ngarang ibadah. Intinya ngarang ibadah. Yang sudah diberi petunjuk Allah itu tidak digunakan, tapi seneng gawe dhewe maksudnya. Terus setelah itu dihitung, ini pahalanya sekian. Ngaten nggih. Nah, oleh karena itu pada intinya tidak boleh mencari ibadah selain yang diperintahkan oleh Allah. Terus setelah itu ditentukan siapa yang melaksanakan ini. Nah, setelah itu mendapatkan pahala sekian. Siapa yang baca ini sekian, rezekinya akan luas dan lain sebagainya. Ngoten nggih. Lah, itu kalau tidak petunjuk dari Allah dan Rasulnya jangan pernah percaya. Kecuali kalau memang petunjuk dari Allah dan Rasulnya baru percaya. Dan itu pun berarti ada ibadah yang diperintahkan kalau dari Allah dan Rasul. Tapi kalau ngarang sendiri ya sama halnya itu tadi. Siapa yang membaca misalnya sekian, nanti rezekinya akan mengalir deras bagaikan hujan. Nah, itu kalau yang mengatakan bukan Allah dan Rasulnya jangan pernah percaya. Karena pahala itu urusan
Allah, bukan manusia. Dan yang menentukan itu Allah. Ini pahalanya sekian-sekian, itu Allah. Lah orang yang demikian yang berbuat jahat, maka Allah nanti akan memberikan apa? Siksaan sesuai dengan kejahatannya. Maksudnya setimpal. Ngaten nggih? Dan tidak ada perlindungan yaitu dari selain Allah. Ngaten. Sampun nggih? Saya kira cukup ya pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua ya. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.